Ya, mari kita mulai. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu lingkungan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu lingkungan. Jadi lingkungan itu berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Nah, berdasarkan istilah tersebut, lingkungan itu diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Saya ulangi, jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar individu makhluk hidup yang merupakan sistem kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Itu pengertian dari lingkungan. Dan komponen di lingkungan atau komponen di lingkungan itu ada dua komponen penting. Yang pertama adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi komponen biotik itu adalah komponen yang isinya itu adalah tentang makhluk hidup. Kalau komponen abiotik itu adalah yang bukan makhluk hidup. Contohnya begini. Jadi kalau komponen biotik itu kan komponen makhluk hidup. Jadi contohnya hewan, tumbuhan, manusia, itu adalah komponen biotik atau komponen makhluk hidup. Terus kemudian kalau komponen abiotik itu adalah komponen makhluk tak hidup, yang isinya makhluk tak hidup, misalnya batu, pasir, sungai, sawah, gunung, dan lain sebagainya. Itu adalah komponen abiotik atau makhluk tak hidup. Nah, di lingkungan itu terdiri dari dua komponen itu. Pertama adalah komponen biotik, yang kedua adalah komponen abiotik. Nah, kita akan bahas dulu tentang yang komponen biotik atau komponen yang makhluk hidup itu tadi. Jadi, makhluk hidup dari yang paling kecil itu tadi dibilang adalah individu. Jadi, individu itu makhluk hidup satu. Contohnya misalkan satu semut atau satu gajah, atau mungkin satu pohon, atau mungkin satu kambing dan lain sebagainya. Itu adalah individu. Terus kemudian individu dengan individu itu berkumpul menjadi satu, itu membentuk yang namanya adalah populasi. Jadi populasi itu gabungan dari banyak individu. Contoh semut-semut, kan semutnya ada banyak, ada populasi semut di situ. Kemudian ada peternakan kambing, kambingnya ada banyak, itu ada populasi kambing di situ. Kemudian ada sapi, populasi sapi. Jadi ada sapi banyak, ada jumlah banyak sapi, itu adalah populasi sapi. Nah, itu disebut kumpulan dari individu membentuk yang namanya adalah populasi. Kemudian untuk tadi populasi, jadi ada populasi kambing, populasi sapi. Nah, antar populasi kambing, populasi sapi dan lain sebagainya itu bergabung menjadi satu, membentuk yang namanya komunitas. Komunitas apa maksudnya? Jadi contoh misalnya populasi kambing, populasi sapi, populasi kerbau itu adalah hewan komunitas pemakan rumput. Nah, itu jadi membentuk komunitas. Jadi populasi-populasi tadi yang mempunyai kesamaan atau mungkin hidup di lingkungan yang sama membuat sebuah komunitas. Jadi komunitas itu misalkan komunitas ada banyak, ada komunitas hewan pemakan rumput, kemudian ada komunitas mungkin hewan pemakan daging dan lain sebagainya, atau mungkin komunitas yang lain yang masing-masing individu atau masing-masing populasi mempunyai komunitasnya masing-masing. Nah, kemudian setelah tadi ada komunitas, itu si komunitas itu atau si populasi masing-masing hewan itu kan dia tinggal di suatu tempat. Nah, tinggal di suatu tempat. Nah, tempat yang dia tinggali itu namanya habitat. Jadi misal habitatnya sapi itu ya di rumput atau di padang rumput gitu. Habitatnya ikan ya di sungai atau di air, maksudnya bisa saja di laut atau bisa saja di kolam, itu habitat. Jadi tempat makhluk hidup itu tinggal itu namanya habitat. Nah, sekarang tadi ada makhluk hidupnya dan kemudian ada tempat hidupnya atau habitatnya. Nah, kemudian hubungan antara makhluk hidup
atau interaksi antara makhluk hidup dengan tempatnya itu tadi, itu disebut dengan ekosistem, membentuk sebuah yang namanya ekosistem. Nah, di situ timbullah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, yang tadi di dalam ekosistem tadi sebelumnya sudah saya sebutkan, di dalam lingkungannya itu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik itu tadi, ada yang benda hidup dan juga ada yang benda mati. Nah, di situ timbullah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan kita sebagai manusia yang hidup di lingkungan tersebut. Nah, kemudian untuk ekosistem itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah ekosistem alami, kemudian yang kedua itu adalah ekosistem buatan. Jadi ekosistem alami itu adalah sebuah ekosistem yang terbentuk secara alami oleh alam. Misalkan gunung, kemudian sawah, terus kemudian mungkin sungai atau laut atau rawa dan sebagainya. Itu kan lingkungan atau ekosistem yang terjadi karena alam. Namun ada yang kedua, itu adalah ekosistem buatan atau yang dibuat oleh manusia. Misalkan ekosistem yang dibuat oleh manusia itu misalkan kolam ikan, terus atau mungkin itu bendungan, atau mungkin itu lapangan, atau mungkin itu sawah, atau mungkin itu kebun jagung dan sebagainya. Nah, itu kan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia, hingga ada dua macam itu tadi, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, pengertian dan contohnya seperti yang saya sebutkan itu tadi. Nah, terus kemudian ekosistem itu kan ada ekosistem laut, ada ekosistem gunung, darat, atau mungkin ekosistem yang ada di sekitar kita ini. Nah, masing-masing ekosistem itu membentuk atau berkumpul menjadi satu, itu membentuk yang disebut itu bioma. Jadi ada gunung, ada ekosistem gunung, ada ekosistem darat, ada ekosistem laut. Nah, itu semuanya itu berada di satu tempat atau berada di lingkungan sekitar, itu membentuk yang namanya bioma. Nah, kemudian ada bioma di tempat satu, bioma di tempat lain, dan bioma di seluruh dunia ini membentuk yang namanya biosfer. Jadi urutannya tadi, pertama yang paling kecil adalah individu berkumpul menjadi satu, jadi populasi kemudian membentuk sebuah komunitas. Nah, komunitas itu hidup di habitatnya, membentuk yang namanya ekosistem. Kemudian ekosistem itu membentuk menjadi satu yang namanya bioma, dan bioma dengan bioma satu dengan bioma yang lain membentuk yang namanya biosfer. Nah, biosfer itu adalah bioma yang ada di seluruh bumi ini yang membentuk namanya biosfer. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang pola interaksinya. Kita akan belajar tentang pola interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pertama, pola interaksi makhluk hidup dan lingkungannya itu ada istilah yang namanya itu adalah rantai makanan. Jadi rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan yang membentuk sebuah pola rantai. Contohnya seperti ini. Contohnya misalkan padi. Pohon padi itu biasanya dimakan oleh siapa? Bisa belalang, bisa saja tikus, atau mungkin burung dan lain sebagainya. Nah, contoh saja supaya membentuk rantai, contohnya misalkan padi dimakan oleh belalang atau dimakan oleh tikus. Kemudian tikus yang makan siapa? Bisa saja dimakan oleh ular. Nah, ular itu dimakan oleh siapa? Ular dimakan oleh elang. Nah, itu kan akhirnya beruntutan dari yang pertama, kedua, dan ketiga, itu membentuk pola yang namanya rantai. Makanya disebut dengan rantai makanan. Apakah hanya itu? Tidak. Contoh lagi, misal padi dimakan belalang dimakan burung dimakan hewan karnivora, misalkan kucing atau mungkin hewan yang lain. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu membentuk sebuah pola yang disebut rantai makanan. Nah, itu adalah contoh pola interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di situ pertama itu adalah padi. Padi itu dia tidak bisa makan siapa-siapa, dia makannya ya unsur hara atau mikroorganisme.
Jadi mikroorganisme atau bakteri-bakteri atau mungkin jasad-jasad renik yang sudah bercampur dengan tanah itu zatnya itu dimakan oleh si pohon padi itu. Jadilah dia pohon padi. Setelah jadi pohon padi, nah padinya kan udah tumbuh tuh, padinya dimakan oleh tikus. Nah tikus kan udah makan, nah tapi si tikusnya itu dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Nah misal elang nggak ada yang makan nih, akhirnya elangnya mati. Setelah mati, ulang diapain? Setelah elangnya mati kan dia jadi bangkai. Nah dan bangkainya itu menjadi suburnya tanah. Nah suburnya tanah itu kemudian dihisap oleh si tumbuhan padi itu tersebut. Begitu muter, jadi seperti rantai makanan. Jadi dari padi dan sebagainya. Nah pertama untuk padi itu dia disebut sebagai produsen, atau dia yang pertama padi itu disebut produsen. Kemudian padi tadi dimakan oleh tikus. Tikus itu disebut konsumen satu atau konsumen tingkat satu. Terus kemudian tikus dimakan oleh ular. Nah ular itu menjadi konsumen tingkat 2. Kemudian ular dimakan oleh elang. Elang itu adalah konsumen tingkat 3 maksud saya. Dan si elangnya mati. Nah pada saat elang mati itu akan diuraikan oleh bakteri-bakteri. Nah itu yang menguraikan itu namanya dekomposer. Ya saya ulangi, padi itu sebagai produsen, si tikus itu sebagai konsumen tingkat 1, kemudian si ular konsumen tingkat 2, elang konsumen tingkat 3, atau bisa disebut itu adalah konsumen puncak atau konsumen tertinggi. Kemudian si elangnya itu mati. Nah diuraikan oleh yang namanya dekomposer atau bakteri-bakteri atau hewan-hewan kecil yang membusukkan si tubuhnya si elang itu. Nah itu tentang interaksi makhluk hidup yang pertama, yaitu tentang rantai makanan. Kemudian yang kedua adalah interaksi makhluk hidup yang kedua, yaitu namanya jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu hampir sama dengan rantai makanan, cuma untuk jaring-jaring makanan itu gabungan dari beberapa rantai makanan membentuk sebuah jaring-jaring. Kalau rantai kan bentuknya hanya satu baris, 1, 2, 3, 4. Nah itu jaring-jaring itu bercabang-cabang. Nah cabang-cabang itu membentuknya namanya jaring-jaring. Jadi jaring-jaring itu adalah gabungan dari rantai makanan. Nah sebelum itu mungkin saya sedikit mengingatkan bahwa makhluk hidup itu ada punya 2 tipe berdasarkan cara dia mencari makan. Yang pertama itu adalah makhluk hidup heterotrof. Yang kedua adalah makhluk hidup autotrof. Makhluk hidup heterotrof itu adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Dan makhluk hidup yang autotrof itu adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Nah, contohnya yang makhluk hidup heterotrof yang tidak bisa membuat makan sendiri, ya kita logikakan aja begini. Kita manusia. Apakah kita manusia itu memakan apa yang ada di tubuh kita? Kita makan tangan kita makan kulit kita makan daging kita, begitukah? Tidak. Artinya si manusia itu tidak bisa memakan atau membuat makanan dia sendiri. Dia harus memakan atau mencari makhluk hidup lain untuk dia makan. Kita harus makan hewan, kita harus makan tumbuhan, kita harus makan sayuran. Kita tidak bisa membuat makanan sendiri. Makanya kita disebut dengan makhluk hidup heterotrof. Apa aja yang lain selain manusia? Hewan. Hewan juga tidak bisa membuat makanan sendiri. Kambing makannya apa? Rumput. Kenapa tidak kambing makan kambing itu sendiri? Kambing makan rumput. Terus kemudian apalagi yang itu yang heterotrof ya. Untuk contoh-contoh yang lain silahkan bisa anak-anak bisa cari sendiri. Kemudian yang kedua adalah yang contohnya autotrof. Autotrof itu yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya apa? Tumbuhan. Nah, kenapa tumbuhan? Karena tumbuhan itu bisa membuat makanan dengan cara proses fotosintesis. Jadi pada saat tumbuhan itu berfotosintesis, dia membuat makanan untuk dia sendiri tanpa dia memakan dengan makhluk hidup lain. Ya walaupun sih ada tumbuhan yang memakan makhluk hidup lain, ada tumbuhan kantong semar dan sebagainya. Ya
yang bisa memakan serangga, menangkap serangga dan sebagainya. Itu ya ada spesial tumbuhan yang bisa seperti itu, tapi pada prinsipnya tumbuhan itu membuat makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Nah, kemudian untuk pola interaksi yang ketiga yaitu piramida makanan. Jadi piramida makanan itu konsepnya sebenarnya sama seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Cuma untuk piramida makanan itu bentuknya kita membentuk seperti piramida. Contoh, padi tadi dimakan oleh tikus. Tikus satu itu kira-kira memakan padi berapa? Kita ibaratkan saja tikus satu memakan 10 pohon padi. Tikus satu memakan 10 pohon padi. Nah, terus kemudian misalkan kita punya 100 pohon padi. 100 pohon padi berarti dimakan oleh berapa tikus? 10 tikus. Nah, 10 tikus itu dimakan oleh berapa ular? Misalkan satu ular makannya tikus 2. Nah, berarti 10 tikus itu dimakan oleh 5 ular. Nah, 5 ular itu dimakan elang berapa? Misalkan lagi kita bikin satu elang makan 2 ular atau 3 ular. Nah, maka 5 ular itu dimakan oleh 2 elang. Nah, akhirnya bentuknya seperti piramid. Yang pertama 100, terus kemudian jadi 10. Pertama tadi banyak ya, 100, terus kemudian naik dimakan 10 tikus. 10 tikus dimakan 5 ular dimakan 2 elang. Akhirnya bentuknya kerucut. Nah, kerucut itulah yang disebut dengan piramida makanan. Jadi yang paling bawah sebutannya tadi, yang paling bawah adalah produsen, yang kedua itu tadi yang tikus konsumen tingkat 1, kemudian yang ular konsumen tingkat 2, yang elang konsumen tingkat 3 atau konsumen tertinggi. Lalu nanti akhirnya dia mati, kemudian diuraikan oleh yang namanya dekomposer atau pengurai itu. Nah, itu adalah pola interaksi makhluk hidup. Yang pertama adalah rantai makanan, yang kedua adalah jaring-jaring makanan, dan yang ketiga adalah piramida makanan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang pola interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang mempunyai hubungan. Jadi untuk pola interaksi dengan makhluk hidup, kalau tadi kan pola interaksi yang peristiwa makan dan dimakan. Nah, untuk sekarang ini adalah pola interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup itu. Ada beberapa kelompok besar untuk pola interaksi antara makhluk hidup atau antar organisme ini. Yang pertama adalah netral, yang kedua itu adalah simbiosis, yang ketiga itu adalah kompetisi, dan yang keempat itu adalah predasi. Oke, saya ulangi lagi tadi. Yang pertama itu adalah simbiosis, yang kedua itu adalah saya ulangi, yang pertama tadi saya sebutkan adalah netral, yang kedua adalah simbiosis, yang ketiga adalah kompetisi, yang keempat adalah predasi. Ulangi ya, 1 netral, simbiosis, kompetisi, kemudian predasi. Nah, netral itu apa? Artinya interaksi antar organisme, hewan satu dengan hewan yang lain atau makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Itu interaksi antar organisme itu. Nah, untuk yang pertama adalah netral. Netral itu artinya tidak ada hubungannya atau tidak ada tidak saling mempengaruhi. Misalkan contohnya yang netral itu misalkan kita sebut ikan dengan kambing. Ya, ikan hidupnya di air, kambing hidupnya di padang rumput. Ya, sebanyak apapun kambing tidak mempengaruhi ikan, sebanyak apapun ikan tidak mempengaruhi kambing. Nah, itu disebut dengan netral. Kemudian yang kedua adalah simbiosis. Nah, kemudian sebelum ke simbiosis saya jelaskan dulu yang kompetisi dulu, karena simbiosis nanti contohnya lebih banyak. Yang ketiga dulu yaitu tentang kompetisi itu. Jadi pola interaksi antar organisme yang ketiga itu adalah kompetisi. Itu masing-masing makhluk hidup itu mempunyai kompetisi. Contoh, sapi dan kambing itu adalah pola interaksinya adalah kompetisi. Kompetisi apa? Kompetisi makan rumput. Nah, contohnya lagi misalkan
Untuk yang lain, pola interaksi yang kompetisi, misal misalkan apa, burung berkompetisi memakan biji-bijian, atau burung berkompetisi makan daging dan sebagainya. Itu akhirnya dia mempunyai saingan, itu disebut kompetisi. Kemudian yang keempat itu adalah predasi. Predasi itu adalah hubungan antar makhluk hidup, antara hewan mangsa dan hewan pemakan, prey dan predator. Yang makan itu namanya predator. Contoh tadi, tikus dengan ular, itu hubungannya dia adalah predasi. Apakah itu saingan? Tidak, karena si tikus nggak bisa makan ular, dan ular memakan tikus. Tikusnya yang dimakan, ularnya yang makan, atau ular itu disebut sebagai predator. Jadi hubungan antara ular dan tikus itu adalah predasi. Kalau tadi hubungan antara sapi dengan kerbau atau sapi dengan kambing, itu adalah hubungannya kompetisi. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang simbiosis, untuk yang pola interaksi simbiosis ini. Nah, untuk pola interaksi tentang simbiosis ini, pertama yang sering kita dengar adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang keduanya itu saling mendapatkan keuntungan. Jadi misalkan mungkin waktu SD kita pernah dapat materi cerita tentang burung jalak dengan kerbau, ya. Jadi si burung jalak berada di punggungnya si kerbau, memakan kutu-kutunya si kerbau. Itu keduanya mempunyai hubungan saling menguntungkan. Untungnya burung jalak apa? Dia dapat makanan. Kemudian untungnya si kerbau apa? Kutunya berkurang. Nah, hubungan itu namanya adalah simbiosis mutualisme. Contoh yang lain apalagi? Contohnya lagi kumbang dengan bunga. Jadi si kumbang itu menghisap madu yang berada di bunga, terus si bunganya itu mempunyai keuntungan dari kumbang itu dengan dibantu proses penyerbukan. Nah, itu disebut pola interaksi simbiosis mutualisme dengan contoh-contoh itu tadi. Kemudian untuk yang pola simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu itu diuntungkan dan yang satu itu tidak dirugikan. Saya ulangi ya, yang satu itu diuntungkan dan yang satunya tidak dirugikan. Contohnya apa? Contohnya misalkan ikan hiu dengan ikan remora. Jadi ikan remora itu kan kecil-kecil yang berada di laut, dan ikan hiu pasti anak-anakku udah pada tahu. Jadi si ikan remora itu pada saat dia berenang di laut, dia itu selalu berada di sekelilingnya ikan hiu. Nah, kenapa dia dikelilingnya si ikan hiu? Karena jika si ikan remora itu berada di sekeliling ikan hiu, itu dia tidak dimakan oleh ikan yang lain. Kenapa? Karena ikan yang lain takut sama hiu. Yang untung siapa? Ikan remora. Tapi si ikan hiu juga tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Ya karena dia tidak merasa terganggu dengan adanya ikan remora itu. Nah, jadi si ikan remora untung dan ikan hiunya tidak dirugikan. Itu adalah hubungan pola interaksi simbiosis yang kedua, yaitu simbiosis komensalisme. Nah, kemudian yang ketiga, simbiosis parasitisme. Jadi simbiosis parasitisme ini adalah hubungan antara interaksi dua makhluk hidup, yang satu untung, yang satu rugi. Beda ya. Kalau komensalisme yang satu untung, yang satu tidak rugi. Ya tidak untung juga. Kalau untuk yang simbiosis parasitisme, yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya ya pohon yang ada di sekitar kalian ada inangnya. Jadi si inangnya itu pohon inang itu adalah pohon kecil yang nempel di pohon besar. Nah, si pohon inang itu menghisap makanan dari si pohon itu. Jadi pohon itu pertumbuhannya terhambat. Jadi rugi. Yang rugi siapa? Ya rugi ya pohon yang besar itu. Nah, pohon inangnya apa? Untung karena dia dapat tumpangan hidup di pohon itu. Tapi si pohon besar itu merasa rugi. Nah, hubungan itu disebut parasitisme, simbiosis parasitisme. Atau mungkin tumbuhan-tumbuhan
yang sering tumbuh melingkar di pohon, apa ya namanya, pohon sulur atau mungkin pohon yang merambat itu. Nah, tapi dia hidup di pohon yang besar, ya tidak besar, tapi pohon yang dirambati itu. Nah, yang untung siapa ya? Pohon yang merambat itu. Yang merambat dia untung karena apa? Dia dapat tempat untuk merambat. Tapi si pohon yang dirambati itu rugi. Ruginya apa? Pertumbuhannya dia terhambat karena dililiti oleh pohon-pohon yang merambat itu. Nah, itu adalah contoh hubungan antara dua makhluk hidup dengan pola interaksi simbiosis parasitisme. Jadi saya ulangi, untuk pola interaksi simbiosis pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Kemudian selanjutnya adalah makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah makhluk hidup pemakan tumbuhan atau yang biasa disebut adalah herbivora. Jadi herbivora itu adalah makhluk hidup pemakan tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah makhluk hidup pemakan daging, disebut dengan karnivora. Karnivora adalah makhluk hidup pemakan daging. Ya, selanjutnya adalah jenis makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. Pertama adalah makhluk hidup pemakan tumbuhan atau biasa disebut dengan herbivora. Yaitu herbivora itu adalah makhluk hidup pemakan tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah makhluk hidup pemakan daging. Makhluk hidup pemakan daging itu disebut dengan karnivora. Nah, kemudian yang ketiga adalah makhluk hidup pemakan segala. Segala di sini adalah baik daging maupun tumbuhan. Nah, itu disebut dengan omnivora. Nah, contohnya yang herbivora itu apa? Ya, contoh makhluk hidup yang memakan rumput yang anak-anakku tahu apa? Kambing, sapi, kerbau yang makan rumput, dia adalah makhluk hidup herbivora. Kemudian yang kedua untuk makhluk hidup yang pemakan daging, contohnya apa? Apa misalnya ya singa, macan, harimau, ya yang pemakan daging, elang dan sebagainya. Itu contoh makhluk hidup karnivora. Kemudian yang ketiga makhluk hidup makan segala, yaitu omnivora. Contohnya manusia. Ya anak itu termasuk kita semuanya, itu adalah makhluk hidup omnivora atau pemakan segala. Nah, terus kemudian ada lagi itu detrivor dan decomposer. Jadi detrivor itu adalah makhluk hidup pemakan bangkai atau bangkai makhluk hidup yang udah mati, itu yang makan itu detrivor. Nah, kalau decomposer itu pengurai makanan, sisa-sisa bangkai itu tadi diuraikan decomposer. Oke, itu untuk materi interaksi makhluk hidup dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan anakku bisa mencatat, merekam semua yang saya informasikan, dan mari kita berdoa mudah-mudahan kita bisa segera bertatap muka sehingga kita bisa belajar lebih nyaman. Tapi mudah-mudahan dengan proses pembelajaran melalui video ini tidak mengurangi semangat belajar anak-anakku semuanya untuk terus belajar IPA. Dan insya Allah bagaimanapun, seperti apapun dan dimanapun kita belajar, jika kita punya tekad yang kuat untuk menjadi lebih baik, insya Allah hasilnya akan selalu baik. Itu aja anak-anakku, salam buat Bapak Ibu, jaga kesehatan, jangan lupa beribadah, dan amalan-amalan yang sudah kita ajarkan di sini untuk diterapkan di rumah. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.